Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwisya Putri, NPM C1C020168 dari kelas 3C S1 Akuntansi. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang investasi. Instrumen keuangan. Investasi yang akan dijelaskan nanti terbagi menjadi dua, yaitu ada investasi pada sekuritas hutang dan investasi pada sekuritas ekuitas. Ada 4 PSAK terkait dengan instrumen-instrumen keuangan, yaitu instrumen keuangan diatur oleh PSAK 50 tentang penyajian, PSAK 55 tentang pengakuan dan penilaian, PSAK 60 tentang pengungkapan, dan sekarang juga ada PSAK 71 yang juga berkaitan dengan instrumen keuangan. Nah, kenapa banyak sekali yang mengatur tentang PSAK instrumen keuangan ini? Karena di perusahaan instrumen keuangan paling besar, apalagi pada perusahaan keuangan. Misalnya perusahaan, contohnya perbankan, maka asetnya berupa aset keuangan, itulah yang paling besar. Di perusahaan manufaktur, di samping dia memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar, dia juga memiliki aset keuangan dengan jumlah yang besar. Aset keuangan misalnya kas, kemudian ada piutang, terus kemudian investasi dalam sekuritas hutang atau investasi dalam obligasi. Investasi saham itu adalah contoh dari aset keuangan. Kemudian instrumen keuangan. Di samping aset keuangan dan liabilitas keuangan juga ada namanya ekuitas. Ekuitas juga bagian dari instrumen keuangan. Selanjutnya ada kategori aset keuangan. Nah, ada 4 kategori dari aset keuangan. Yang pertama kategorinya itu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua ada aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga ada pinjaman dan piutang. Dan yang keempat itu ada aset keuangan tersedia untuk dijual. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan penurunan nilainya? Suatu aset, baik aset keuangan maupun aset tetap, pasti ada kemungkinan dia mengalami penurunan nilai aset. Bagaimana dengan aset keuangan untuk penurunan nilainya? Nah, untuk kategori pertama yaitu tadi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka penurunan nilainya secara otomatis mengikuti penurunan harga. Tapi kalau kategori yang kedua, ketiga, keempat, penurunan nilainya harus melalui pengujian. Tidak secara otomatis mengikuti perubahan harga dari investasi tersebut, tetapi harus melakukan pengujian apakah telah terjadi penurunan nilai atau tidak. Nah, kemudian untuk menentukan apakah suatu aset keuangan mengalami penurunan keuangan apa tidak. Nah, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi dari maksud penurunan keuangan apa tidak. Ilustrasinya seperti ini.
Saya punya piutang karena saya dulu meminjamkan uang kepada orang lain 10 tahun yang lalu sebesar 8 juta. Kemudian saya menyusun laporan keuangan tahun ini. Piutang itu belum dilunasi oleh yang meminjam kepada saya. Maka secara logikanya, piutang yang saya miliki itu sampai sekarang dibayar, belum dibayar itu telah terjadi penurunan nilai. Kenapa bisa terjadi penurunan nilai? Ketika saya menerima nanti, pasti yang meminjam tetap akan membayar 8 juta. Kenapa telah terjadi penurunan nilai? Karena 8 juta yang saya pinjamkan 10 tahun yang lalu jauh lebih bernilai dibandingkan 8 juta yang saya terimanya tahun depan. Maka berapa penurunan nilai piutang penghitungannya? Maka saya harus hitung 8 juta yang saya terima tahun depan itu, kalau nilainya pada nilai saat saya minjamkan, berapa nilainya, maka saya harus present value-kan. 8 juta yang saya terima, yang akan datang itu harus di present value-kan. Berapa nilainya ketika saya meminjamkan 10 tahun yang lalu. Ternyata setelah dihitung, hasilnya hanya 5 juta present value-nya. Maka saya mengalami penurunan nilai hutang sebesar 3 juta. Walaupun tetap si peminjam ini mengembalikan kepada saya 8 juta. Perlakuan akuntansi aset keuangan. Nah, perlakuan akuntansi aset untuk aset keuangan tergantung pada dia kategori apa. Yang pertama, akuntansi terkait aset keuangan pada saat aset keuangan itu diperoleh. Yang kedua, bagaimana aset akuntansi untuk aset keuangan ketika keuangan itu kita nilai. Nah, kalau di buku Dwi Martani dikelompokkan menjadi pengukuran saat perolehan awal dan pengukuran setelah perolehan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan. Nah, tadi kan di buku Dwi Martani ada 2 cara pengukuran. Yang pertama itu pengukuran saat perolehan awal. Nah, pengukuran saat perolehan awal itu adalah pengukuran yang dilakukan perusahaan ketika kita memperoleh aset keuangan tadi. Pengukuran saat perolehan awal berarti pengukuran ketika kita memperoleh aset keuangan tersebut. Sedangkan pengukuran setelah perolehan awal adalah sama halnya dengan ketika kita ingin menilai aset keuangan yang kita miliki ketika kita mau menyajikannya dalam laporan keuangan. Misalnya di tanggal 31 Desember. Nah, pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan. Nah, ada 3 cara. Yang pertama itu melalui nilai wajar. Nah, nilai wajar merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, biaya perolehan diamortisasi. Ini maksudnya investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Dan yang ketiga, biaya perolehan. Instrumen ekuitas yang tidak ada kuotasi pada aktif, kuotasi pasar aktif, dan nilai wajar tidak dapat diukur dengan nilai andai. Untuk kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dia akan mengukur atau perusahaan akan melakukan pengukuran setelah pengakuan awal pakai nilai wajar. Nah, kalau seandainya ada perbedaan antara nilai wajar dibandingkan dengan nilai tercatat, berdasarkan kategori berikut, jika dia kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka keuntungan atau kerugian
yang belum terrealisasi akan diakui sebagai bagian laba rugi. Sedangkan jika dia kategorinya adalah tersedia untuk dijual, kalau seandainya ada selisih antara nilai wajar dibandingkan dengan nilai tercatat, maka keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi akan diakui sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Nah, penyajian efek sekuritas menurut SAK etap. Nah, pengelompokannya ada 3. Yang pertama itu ada held to maturity. Nah, held to maturity ini merupakan biaya perolehan dikurangi amortisasi premi atau diskonto. Yang kedua, pengelompokannya ada trading. Nah, trading ini nilai wajar pada tanggal neraca. Dan yang ketiga itu ada available for sale. Nah, maksudnya itu nilai wajar pada tanggal neraca juga. Nah, investasi pada instrumen keuangan. Terdapat kontrak pembayaran yang telah ditentukan tanggalnya atas pokok utang dan bunga. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, dan juga aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang terakhir ini ada macam-macam instrumen keuangan. Nah, ada beberapa macam dari instrumen keuangan seperti aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen ekuitas. Nah, contoh dari aset keuangan itu ada kas, piutang, piutang wesel, investasi pada obligasi, dan investasi pada saham. Kemudian contoh dari liabilitas keuangan ada obligasi, ada hutang wesel, ada hutang hipotek. Nah, jika di perbankan dalam contoh di perbankan itu ada dalam bentuk deposito, giro, kemudian tabungan. Nah, sedangkan contoh dari instrumen ekuitas terdiri dari saham. Nah, saham ini terbagi lagi menjadi saham biasa, saham istimewa. Nah, kemudian agio saham biasa, agio saham istimewa, dan return earning. Sekian penjelasan dari saya tentang investasi. Itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.